PDI Perjuangan menggelar Rakernas ketiga terkait strategi menghadapi Pileg dan Pilpres. Apakah juga membahas bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Kita akan sapa Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Mas Eriko, Mas Umam, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Bang Eriko. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Livi dan semua. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Eriko dulu ya, Mas Umam. Mas Eriko, jadi sebelum kita membahas soal bacawa pres Ganjar, tadi Megawati secara tegas, Bu Mega secara tegas itu membantah ada keretakan. Memang sebetulnya ada keretakan kah atau memang ini hanya isu yang bergulir? Mbak Livi, ini Mas Hoirul Umam, adinda saya dan seluruh yang menyaksikan di Kompas TV ini. Saya secara pribadi ya, karena memang selalu bersama-sama dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan menyaksikan sendiri bagaimana beliau berkehidupan sehari-hari. Itu beliau kalau dilihat, begitu hangatnya menurut saya ya, mungkin saya kalau nanti disampaikan Bung Eriko kan subjektif karena namanya Ketua DPP bagian dari PDI. Tidak, sama sekali tidak. Tadi juga kalau dilihat bagaimana Pak Jokowi itu begitu hangatnya, begitu gembiranya di dalam Rakernas ini. Dan kalau ini perlu saya sampaikan, saya rasa tidak pernah dalam 1 bulan tidak ketemu Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Apakah itu dalam hal secara khusus acap kali Pak Jokowi meminta untuk bertemu, untuk bersilaturahmi dan bertegur sapa, dan juga mungkin meminta masukan, karena bagaimanapun juga kan Ibu Mega sudah pernah menjadi wapres dan presiden. Nah, ini pengalaman mengalami masalah-masalah yang juga cukup berat pada masa lalu, itu BLBI tentunya yang paling berat itu kan. Nah, itu beliau berkomunikasi dengan hangat, dan juga dalam pertemuan-pertemuan yang katakan dalam hal BPIP, dalam BRIN atau diundang. Jadi kalau selama ini mau dikatakan ada kerenggangan, saya sendiri juga bertanya-tanya di mana. Tadi kan bisa dilihat juga oleh rekan-rekan media dari Kompas TV juga, Jokowi dengan Ibu Mega hangatnya. Dan tadi peristiwa yang mungkin sudah beredar juga secara viral, bagaimana Ibu Mega dengan Pak Jokowi beriringan tangan, bagaimana seorang yang sudah senior, yang jauh lebih usianya di atas dari Pak Jokowi, bersama-sama dengan Pak Jokowi, penerusnya beliau, bergandengan tangan, dan di belakang itu ada Puan, ada Mas Ganjar. Wah, rasanya luar biasa. Kalau kita menyaksikan langsung di situ, ada rasa keharuan bahwa pribadi-pribadi ini yang luar biasa, orang-orang yang diberikan berkah yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau dibilang ini, maaf saya potong Mas Eriko, tapi kalau dibilang hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega itu retak karena pencapresan Ganjar Pranowo, itu nggak benar ya? Sebelum mencapreskan Mas Ganjar secara resmi, ini Mbak Livi, saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau berulang kali bertemu dengan Pak Jokowi, berkomunikasi, bertegur sapa, dan juga meminta masukan. Apakah dalam hal ini Ibu Mega langsung memutuskan begitu saja? Kenapa beliau selalu menyampaikan dan disampaikan sekjen berkontemplasi? Itu kan bukan hanya soal katakan secara keimanan berbicara dengan Yang Maha Kuasa, kan bukan hanya itu saja, bukan hanya doa, tapi bagaimana beliau berkomunikasi dengan kader terbaik PDI Perjuangan, dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini logika sederhana saja, bahwa PDI Perjuangan sangat berkepentingan ada yang bisa meneruskan pembangunan ataupun program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bukankah PDI Perjuangan bertanggung jawab dalam hal ini? Dan itulah yang diinginkan oleh Ibu Ketua Umum, berbicara dari hati ke hati bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kan tidak mungkin ditanyakan juga oleh kita semua, misalnya Bapak Presiden Joko Widodo, apa ini sudah Bapak setuju atau apa? Kenapa tidak ditanyakan langsung kepada beliau seperti itu? Kalau saya meyakini hal itu. Karena kenapa? Selama ini juga dari gestur tubuh beliau juga. Sekarang begini saja lah, simpel saja. Kalau beliau tidak setuju, tidak mungkin beliau datang ke Bogor. Bayangkan itu menjelang Lebaran, bahkan sudah Lebaran pada saudara-saudara kita Muhammadiyah. Kemudian juga bagaimana beliau mengajak Mas Ganjar untuk bersama-sama satu mobil dan terbang bersama-sama ke kota Solo, bahkan sholat Id. Nah, jadi apalagi yang harus mau dijawab. Tapi kalau beliau juga memperlakukan, katakan dalam hal ini Pak Prabowo sebagai menterinya berkomunikasi dengan hangat, apakah ada yang salah dalam hal itu? Bukankah
Itulah yang seharusnya dilakukan seorang seorang pemimpin kepada pada pembantu presiden, Oke, kan itu istilahnya sebagai sebagai menteri. Nah, kalau ini diterjemahkan sebagai memberikan kesempatan pada yang lain, ya saya tidak bisa memaksakan apa ya pemikiran. oke. Mas Eriko, maaf ini sambungan Anda nampaknya, Kami yes. kepada yang Oke, Mas Eriko. menganggapnya seperti demikian, tapi kalau kami menilai, ya katakanlah, ya sudah baik lagi. Sudah kembali, sudah normal. Halo, Mbak Yes, Livi. sudah normal Mas Eriko. Ya, Ini ya, saya potong dulu, saya mau ke Mas Ya. Umam ya. Mas Umam, kalau pertanyaannya gini, ini gestur yang ditampilkan Pak Jokowi dan Bu Mega ini memang sengaja untuk menjawab isu keretakan atau memang ini gestur yang alami? Artinya memang sebenarnya nggak ada apa-apa. Mbak Livi, saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Bu Mega dengan bergandengan tangan, kemudian tampak kompak, sebenarnya bukan hanya gesture, tetapi juga statement clear dari Bu Megawati yang disampaikan tadi, sebenarnya adalah sebuah upaya untuk menepis informasi dan juga persepsi tentang keretakan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tetapi kemudian pada saat yang sama, hubungan keduanya dipersepsikan oleh berbagai kalangan mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati beberapa waktu belakangan, ada sejumlah indikasi misalnya mesin politik Pak Jokowi yang terrepresentasikan oleh jaringan relawan seolah kemudian menunjukkan keberpihakan kepada misalnya Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu langkah-langkah seperti ini, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di PDIP, adalah sebagai sebuah upaya untuk tadi menepis informasi spekulatif tersebut dan di saat yang sama untuk mengembalikan persepsi publik bahwa semuanya sedang baik-baik saja. Nah, akan tetapi yang kemudian menjadi tantangan yang harus dilakukan ke depan adalah memastikan bahwa memang terkait dalam konteks dukungan Jokowi terkait dengan positioning siapa yang layak menjadi presiden, siapa yang kemudian layak menjadi calon wakil presiden, tentu ini akan menjadi sebuah dinamika tersendiri. Dan sepertinya saya menangkap PDIP mencoba untuk mengkanalisasi ini dengan menertibkan berbagai elemen-elemen sebagaimana kemarin sempat disinggung misalnya oleh Pak Sekjen, Pak Hasto dengan menyampaikan pantun kalau misal PDIP dan juga Pak Jokowi bersatu, Pak Ganjar, Pak Jokowi bersatu, maka capres yang lain akan iri. Nah, sebenarnya semua itu adalah sebuah kalimat-kalimat kiasan sekaligus juga upaya untuk menyentil elemen kekuatan tertentu yang saat ini juga sedang berada di pemerintahan yang mengklaim memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah upaya, termasuk kehadiran Pak Jokowi di acara PDIP ini adalah sebuah upaya untuk mengkapitalisasi dukungan politik Jokowi, karena bagaimanapun juga hal itu tetap memiliki bobot politik yang patut diperhitungkan menuju 2024 mendatang. Begitu ya Mas Eriko, setuju nggak? Gini, Mbak Livi, saya harus secara terbuka menyampaikan di sini. Saya kebetulan ditunjuk Ibu Mega di tahun 2012-2013 menjadi koordinator tim kampanye nasional relawan untuk Pak Jokowi. Waktu itu masih gubernur DKI dan persiapan menjadi calon presiden tahun 2014. Saya sangat memahami betul Mbak Livi bagaimana karakteristik dari pribadi maupun kelompok yang rela, yang suka rela mendukung yang dia yakini. Nah, itu terbentuk pada saat calon presiden itu sudah menjadi jelas. Itu seperti itu. Nah, kalau sekarang kan katakan relawan yang dulu saya koordinir, yang kami tentu dibubarkan tahun 2014 oleh Ibu, bahwa tidak ada lagi, supaya tidak ada bargaining yang dilakukan secara kami mewakili partai yang bergerak di dalam tim relawan. Nah, bahkan tim relawan itu pun nanti tentu harus bertransformasi untuk mendukung Mas Ganjar atau mendukung yang lain. Itu kan sah-sah saja kalau dilihat dari persepsi itu tentunya. Nah, tapi saya ini dengan Mas Khairul Umam bahwa begini, kalau menurut kami di sini ya, bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega itu memang
kadang dipersepsikan karena memang beliau ini kan berkomunikasi dengan sangat cair dengan semua pihak. Dan bukankah seorang pemimpin bangsa ini, presiden kita ini memang harus seperti itu. Hmm. Seperti beliau datang sebagai katakan kader PDI Perjuangan datang tadi di Rakernas, ya. Tetapi juga beliau sebagai presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memimpin para menteri, bukankah beliau harus menjadi sangat dekat dengan menteri-menterinya? Oke. Itu harus diakui, dan ini kan satu hal yang menunjukkan bahwa kan banyak kritikan yang dikatakan begini, oh partai seolah-olah mau atau mengkungkungin Pak Jokowi. Nah Mhm. ini dijawab secara utuh oleh Pak Jokowi dan dijawab secara partai secara utuh bahwa kami benar-benar bisa membedakan, terutama Ibu Ketua Umum bisa membedakan. Tadi beliau jawab sebagai kader partai, sebagai sama-sama kami kader partai seperti ini. Tetapi sebagai presiden, beliau presiden saya. Hmm. Itu jelas itu bahwa beliau adalah pemimpin negara ini, Bapak Presiden Joko Widodo, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh beliau itu sangat besar. Nah, survei Kompas sendiri, survei yang lain-lain menyampaikan kurang lebih 80% masih tingkat kepercayaan dan Mhm. kesukaan kepada Presiden Joko Widodo, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tapi Hmm. tadi Mbak Livi, ini bukan saya yang mengatakan, itu Ya. kenyataan. Boleh ditanya kepada semua peserta kongres, ya peserta Rakernas, dan semua tadi teman-teman wartawan juga menanyakan, Hmm. Bapak Presiden Joko Widodo sangat merestui, bahkan tadi menyampaikan banyak kelebihan dari Mas Ganjar ini. Oke. Dari segi tampilan, dari segi keberanian, dan beliau juga memberikan masukan-masukan yang bagus sekali tadi. Oke, kalau gitu gini, betulkah ada isu yang juga menyebut nama bacawa pres Ganjar Pranowo itu akan ditentukan oleh Joko Widodo? Begini, sekarang saya tanyakan, apa masalahnya kalau misalnya Ibu Megawati Soekarno Putri bersama katakan nanti mitra kerjasama kami, Hmm. sekarang kan sudah ada P3, katakan Hanura, nanti dengan siapa-siapa lagi yang akan datang dalam waktu dekat ini, rencananya Jumat ini kalau memang nanti sesuai dengan waktu yang memungkinkan nanti ini. Nah, tentu kan itu harus dibicarakan. Hmm. Itulah hikmatnya, itulah baiknya yang namanya musyawarah. Karena Oke. apapun juga, saya rasa Mas Hoiril Imam juga setuju bahwa calon wakil Hmm. presiden ini juga sangat dibutuhkan saat ini untuk apa? Supaya elektabilitas itu dan juga pilihan rakyat itu betul-betul yang terbaik. Nah, Dan itu ngomongin selalu saya elektabilitas nih, kan ya, sejauh ini elektabilitas dari sejumlah lembaga survei yang baru rilis nih ya, Mas Eriko ya. Ini kan elektabilitasnya Mas Ganjar itu kan agak turun ya dibanding dengan trennya Pak Prabowo yang mengalami kenaikan. Ini ada juga nggak strategi yang kemudian dibahas untuk menentukan cawapres tertentu di Rakernas tadi? Mas Eriko? begini, Mbak Livi, kalau kita mau berbicara secara survei, tentu kita nanti akan panjang lebar. Halo, halo, Yes. ya, Mbak Livi, Mbak Livi, Yes, dilanjut Mas. Mbak Livi, Mbak Livi. Yes, Mas Eriko dilanjut. Nah, udah ya, dengar ya. Nah, begini, kalau kita mau berbicara soal kalau kita mau berbicara hasil survei ini berbeda-beda, Mbak Livi. Hmm. Ini yang terakhir ya. Nah, maksud saya tidak mau berdebat dalam soal ini. Apapun Oke. itu hasil survei itu baik, memberikan kita masukan Mhm. dan juga memberikan kita motivasi untuk kita meningkatkan kinerja kita. Dan saya harus ingatkan sama kita semua pada saat ini baru hari yang keberapa ya dari tanggal 21. Kalau saya tidak salah hari yang ke-45 atau 46. Hmm. Mas Ganjar ditetapkan sebagai calon presiden. Dan Oke. tadi beliau memaparkan baru 10 titik yang beliau terjuni Hmm. sampai saat ini. Nah, hasil surveinya seperti itu. Kita sudah sangat bersyukur. Oke. Nah, proses ini yang saya mau sampaikan. Inilah nanti yang akan ditunggu masyarakat. Pasangan calon ini yang Mhm. ini nanti siapa yang tepat. Dan nanti lihat, pasti hasil survei ini nanti ke depan ini akan mencocokkan. Misalnya Mas Ganjar dengan si A, Mas Yes. Ganjar dengan si B, Hmm. Mas Ganjar dengan si C. Nah, hasilnya seperti apa? Oke. Kita tunggu Mbak Livi. Dalam Baik, saya ke Mas Umam ya, Mas Eriko. Ini Ya, PDIP belum merilis siapa cawapres dari Ganjar Pranowo karena masih belum ada sosok yang tepat atau masih menunggu teman di sebelahnya kemudian siapa tahu bisa merapat? Kalau kita cermati, sebenarnya ada upaya untuk wait and see sambil kemudian mencoba untuk mengkalkulasikan kembali. Karena bagaimanapun juga di internal
PDIP sepertinya ada beberapa pertimbangan, Mbak Livi. Misalnya, ada semacam keyakinan bahwa mesin politik PDIP bisa berjalan efektif ketika memiliki backup kekuatan dari kekuatan politik Islam. Dalam Ya, konteks ini tentu terrepresentasikan dari sejarah di pemilu 1955 dan 1971 yang waktu itu mendapatkan backup dari Masyumi dan juga dari Partai Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Nah, oleh karena itu bisa difahami ketika kemudian beberapa waktu lalu muncul sejumlah nama dari background Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Kiai Nasaruddin Umar dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama ada upaya untuk merekalkulasi kembali, terutama ketika mengakomodir nama-nama yang berasal dari mitra-mitra koalisi. Oleh hmm, karena itu, kemarin secara terbuka PAN datang tetapi masih melakukan deal karena proposalnya jelas yang diajukan adalah Erick Thohir. Kemudian P3 sendiri juga sempat mengajukan proposal dengan nama Sandiaga Uno. Nah, oleh karena itu ini adalah semua sebuah proses. Tetapi pada saat yang sama tadi terkait dengan klausul, ada satu kecenderungan di mana partai-partai mencoba untuk mencerna kembali. Karena klausul informasi spekulatif mungkin Bang Yuriko tadi sudah menyampaikan, tetapi penentuan cawapres Pak Ganjar akan disampaikan, akan ditentukan oleh dalam konteks ini adalah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Memang tidak ada yang salah. Bagaimanapun juga PDIP memiliki hak veto karena memiliki golden ticket. hmm, Tetapi bagi partai-partai yang lain, terutama yang saat ini belum berada di koalisi bersama PDIP, hal itu bisa dianggap sebagai sebuah resisten karena mereka ingin ditreatment secara equal, secara oke. setara, tanpa kemudian diposisikan menjadi makmum di dalam konteks berkoalisi. Tentu ini menjadi sebuah dinamika tersendiri dan tidak mudah memang, tetapi bagaimanapun juga PDIP sepertinya akan mencoba terus untuk merekalkulasi itu untuk menemukan formula terbaik dalam konteks Pilpres di 2024 mendatang. Tetapi agak unik tadi Mbak Livi, ketika Mbak Puan ditanya siapa calon cawapres bagi Ganjar, Hmm, ada sejumlah nama mulai dari Pak Mahfud ya, MD, kemudian Pak Erik, ada juga Mas Ahaye. hmm, Tentu dengan sejumlah tafsiran, bisa saja yang disampaikan Mbak Puan ini adalah sebuah upaya untuk memecah kebekuan politik kebencian yang selama ini ada, sehingga kemudian bisa lebih solid di dalam konteks berdemokrasi, dan ini adalah sebuah kabar gembira. Meskipun di saat yang sama kita juga patut untuk mencermati, bisa saja itu hanya sekedar upaya untuk mengacak sinyal, hmm. sehingga kemudian pembacaan dari sejumlah kalangan menjadi terkaburkan di sana. Tetapi terlepas dari itu, bukan hanya di PDIP, tentu Anies Baswedan di koalisi perubahan, Pak Prabowo sendiri di Hmm. koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan coba untuk mencari nama cawapres yang bisa memberikan insentif elektoral yang Oke, memadai dan di saat yang sama memberikan peluang menang lebih besar di 2024 mendatang. kita tunggu hitung-hitungannya nanti siapa yang kira-kira pas mendampingi Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Eriko, terima kasih Mas Umam sudah bersama saya di Sapa Indonesia malam.